Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Nurmalasari, SPDMM sebagai Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Lalu ada Ibu Dr. Marsofiati, SPD MPD sebagai dosen pembimbing 1. Lalu ada Bapak Dr. Ahmad Fauzi, SPD MAK sebagai dosen pembimbing 2. Perkenalkan, nama saya Rizka Darlia dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2021, dengan NIM 1709621064. Pada hari ini, saya akan memaparkan proposal penelitian yang berjudul Pengalaman Magang, Motivasi Kerja, dan Soft Skill terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa Ekonomi Administrasi FEUNJ. Nah, seminar proposal ini merupakan tahap awal penelitian skripsi pada Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran FEB UNJ. Nah, penelitian ini mengevaluasi pengaruh pengalaman magang, motivasi kerja, dan soft skill dalam membantu kesiapan mahasiswa. Temuan ini diharapkan menjadi masukan bagi kebijakan akademik terkait perencanaan program magang, peningkatan motivasi kerja, dan penguatan soft skill. Terima kasih atas dukungan seluruh pihak. Semoga seminar ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kemajuan sudah begitu pesat di era Society 5.0 yang memiliki dampak besar pada ketenaga kerjaan, pencari kerja, dan kualifikasi tenaga kerja. Dengan pertumbuhan industri yang begitu cepat, Indonesia perlu menyiapkan sumber daya manusia yang unggul agar tetap kompetitif. Tujuan dari pengembangan sumber daya manusia adalah untuk membantu mencapai tujuan program kerja organisasi dengan lebih efisien dan efektif. Kualitas sumber daya manusia menentukan keberhasilan suatu bangsa yang sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan sebagai aset utamanya. Pendidikan memegang peran yang sangat signifikan dalam membentuk masa depan Indonesia. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 5, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menghasilkan lulusan yang menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini bertujuan untuk mendukung kepentingan nasional sekaligus meningkatkan daya saing bangsa di tingkat global. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, perguruan tinggi diharapkan dapat mencetak lulusan yang tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga siap menghadapi tantangan pekerjaan di lapangan secara profesional. Namun, pada kenyataannya, rendahnya produktivitas manusia tetap menjadi tantangan hingga saat ini. Di Indonesia, tingginya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan kualitas yang memadai, serta keterbatasan lapangan pekerjaan menjadi faktor utama tingginya tingkat pengangguran. Dalam situasi ini, sangat penting untuk memotivasi calon tenaga kerja masa depan agar mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Saat ini, Indonesia tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak pengangguran. Nah, mengutip data dari Badan Pusat Statistik 2024 pada Agustus 2024 melaporkan penurunan jumlah pengangguran secara keseluruhan menjadi sekitar 7,47 juta orang. Meskipun angka ini menunjukkan perbaikan dibanding dengan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan kecil dalam tingkat pengangguran terbuka di kalangan lulusan perguruan tinggi yang mencapai 5,25%. Hal ini mengidentifikasikan bahwa meskipun tingkat pengangguran secara umum menurun, lulusan sarjana tetap menghadapi tantangan yang signifikan dalam memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kualifikasi mereka. Untuk meningkatkan peluang kerja, mereka perlu menyesuaikan keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja yang masih menjadi faktor penting dalam persaingan dunia kerja. Nah, perguruan tinggi dituntut melahirkan lulusan yang siap masuki dunia kerja berdasarkan pencapaian yang mereka raih selama studi. Tingginya standar profesional yang diharapkan, diiringi dengan tantangan keterbatasan keterampilan dan kualifikasi, menuntut lulusan sarjana dan diploma untuk segera beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja. Dalam situasi seperti ini, mahasiswa yang akan memasuki dunia kerja perlu mempersiapkan diri dengan baik agar memiliki kompetensi dan kesiapan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia profesional. Nah, sama kuliah, mahasiswa diberikan pemahaman teoritis dan keterampilan yang sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.
Pengetahuan dan keterampilan tersebutlah menjadi landasan penting dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan kehidupan di masa depan, terutama dalam dunia kerja. Namun, menentukan arah karir tidaklah mudah, karena mahasiswa seringkali menghadapi kendala untuk langsung terlibat dan berkontribusi secara efektif di dunia profesional tanpa memerlukan waktu adaptasi yang panjang. Nah, terdapat sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi kesiapan kerja. Menurut Kardimin dalam Maulidia Ubaidillah 2024, terdapat dua jenis faktor yang berperan dalam kesiapan kerja, yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internal mencakup kematangan fisik dan mental, tekanan, minat, bakat, kemandirian, penguasaan ilmu pengetahuan, serta motivasi. Sementara itu, faktor eksternal melibatkan masyarakat, keluarga, informasi terkait dunia kerja, dan pengalaman kerja. Sedangkan menurut Riyanti dan Kasyadi 2021 menyatakan bahwa ada dua jenis elemen yang berkontribusi terhadap kesiapan kerja dari pengaruh internal dan eksternal. Nah, pengaruh internalnya itu meliputi seperti tekanan, dorongan, minat, bakat, kecerdasan, kemandirian, penguasaan, pengetahuan, dan motivasi. Serta juga mencakup kematangan fisik dan mental. Sedangkan eksternal atau pengaruh dari luar meliputi pengetahuan tentang dunia kerja, pengalaman kerja sebelumnya, peran komunitas, bimbingan sosial, bimbingan karir, serta sarana dan prasarana pendidikan. Dari berbagai faktor tersebut, peneliti melakukan pra-riset untuk mengidentifikasi permasalahan terkait kesiapan kerja mahasiswa sebagai langkah awal untuk mengumpulkan data pendukung dengan menyebarkan kuesioner ke 32 mahasiswa Rumpun Ekonomi Administrasi Fakultas Ekonomi FEB UNJ Angkatan 2021. Dan hasil kuesioner eh, menyatakan kesiapan kerja mahasiswa program studi ekonomi administrasi FEB UNJ bahwa 62% merasa sudah siap untuk memasuki dunia kerja dan sisanya 38% merasa belum siap untuk memasuki dunia kerja. Lalu penga- pengalaman magang menjadi faktor paling dominan dalam mempengaruhi kesiapan kerja mahasiswa dengan presentasi sebesar 90,60%. Diikuti oleh soft skill sebesar 84,40% dan motivasi kerja sebesar 75%. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis lebih lanjut pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi terhadap kesiapan kerja adalah pengalaman magang. Melalui program magang, mahasiswa dapat mengembangkan kompetensi yang unggul, terutama di aspek pengetahuan, etos kerja, keterampilan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Namun, pengalaman magang di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Durasi magang yang terlalu singkat, seringkali tidak cukup untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja yang secara efektif. Selain itu, kurangnya informasi yang jelas mengenai lowongan magang membuat mahasiswa kesulitan menemukan peluang yang sesuai dengan bidang mereka. Nah, lebih lanjut, banyak program magang tidak memiliki regulasi yang jelas, sehingga peserta seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Akibatnya mereka resiko dieksploitasi sebagai tenaga kerja murah tanpa mendapatkan bimbingan dan atau pelatihan yang layak. Penelitian juga menunjukkan bahwa magang yang tidak terstruktur dengan baik, terutama yang tidak dibayar, dapat memberikan dampak negatif bagi peserta, bahkan lebih buruk dibandingkan dengan tidak melakukan magang sama sekali. Oleh karena itu, Organisasi Buruh Internasional atau ILO
Menekankan pentingnya magang berkualitas yang mencakup regulasi yang jelas, keterlibatan dunia industri, dan pelindungan bagi peserta magang. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa magang benar-benar menjadi sarana pembelajaran yang bermanfaat bagi mahasiswa dan meningkatkan kesiapan kerja dalam menghadapi dunia kerja. Meskipun ada pengaruh positif dari pengalaman magang, terhadap kesiapan kerja masih banyak aspek yang perlu diperbaiki. Faktor internal lainnya yang diduga berkontribusi yaitu soft skill atau keterampilan lunak. Nah, soft skill mencakup kemampuan interpersonal, komunikasi yang efektif, kerjasama tim, manajemen waktu, serta kemampuan adaptasi dalam berbagai situasi. Nah, pengembangan soft skill bertujuan untuk memberikan manfaat yang signifikan bagi individu, terutama dalam meningkatkan rasa percaya diri mereka ketika menghadapi tantangan di tempat kerja. Nah, survei dari Populix dan Kita Lulus 2024 menemukan bahwa 46% perusahaan di Indonesia kesulitan menemukan kandidat yang memenuhi syarat. Meskipun angka pengangguran tinggi, hal ini terutama disebabkan oleh kesenjangan keterampilan di mana 50% perusahaan menilai kemampuan teknis pelamar masih kurang dan 35% menganggap soft skill mereka belum memadai. Nah, kurikulum pendidikan Indonesia hanya memberikan perhatian sekitar 10% terhadap pengembangan soft skill. Hal ini berarti fokus utama masih pada hard skill. Meskipun soft skill sangat penting untuk kesuksesan karir. Nah, penelitian akademik juga menunjukkan bahwa lulusan belum cukup dipersiapkan dalam hal komunikasi, kerjasama tim, kepemimpinan, dan adaptabilitas. Sehingga sulit memenuhi ekspektasi industri. Selain itu, laporan Sakernas 2023 dari Kemenaker melalui Balitbank mengidentifikasi bahwa peningkatan keterampilan non-teknis sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja. Dalam menghadapi tantangan pasar kerja yang semakin kompetitif, pengembangan soft skill menjadi sangat penting. Pendidikan formal di Indonesia masih kurang memberikan penekanan pada pengajaran soft skill, sehingga perlu adanya perubahan dalam kurikulum untuk memasukkan lebih banyak elemen keterampilan ini. Namun, beberapa program seperti Kampus Mengajar telah menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan soft skill mahasiswa. Program tersebut membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan eh, seperti komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah melalui pengalaman praktis di lapangan. Nah, pentingnya pengembangan soft skill juga disampaikan oleh fakta.com 2024 yang mencatat bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi menekankan perlu peningkatan keterampilan non-akademik di kalangan mahasiswa dengan persaingan kerja yang semakin ketat dan meningkatkan otomatisasi lulusan yang harus memiliki soft skill yang kuat agar dapat beradaptasi dan tetap relevan di dunia kerja. Selanjutnya, ada motivasi kerja. Nah, motivasi kerja merupakan salah satu faktor utama yang dianggap sangat berpengaruh terhadap perilaku dan kinerja manusia. Dalam konteks kesiapan kerja, motivasi juga terkait erat dengan kematangan mental seseorang yang dapat diukur dari sejauh mana tingkat motivasi mereka untuk bekerja. Semakin tinggi motivasi kerja yang dimiliki, semakin optimal pula kesiapan individu untuk memasuki dunia kerja. Nah, motivasi kerja didefinisikan sebagai dorongan internal yang muncul pada siswa didorong oleh tujuan untuk segera terjun ke dunia kerja. Nah, menurut Gallup, sebuah lembaga riset internasional melakukan survei keterikatan karyawan di 141 negara dan menemukan bahwa hanya sekitar 8% karyawan di Indonesia yang memiliki motivasi kerja yang tinggi dan benar-benar terlibat dalam pekerjaannya. Artinya, lebih dari 90% karyawan Indonesia tidak memiliki engagement yang kuat dan bekerja sekadarnya atau hanya memenuhi kewajiban. Lalu, tingkat keterlibatan karyawan di Asia Tenggara menurut Gallup hanya sekitar 26% bekerja yang tergolong termotivasi tinggi. Sementara 60% termasuk kategori motivasi minimal dan 6% sisanya sangat tidak termotivasi. Data terbaru Gallup juga menggarisbawahi ini eh, fenomena eh, fenomena
white quieting di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menunjukkan sekitar 74% karyawan di Asia Tenggara tidak terlibat penuh dalam pekerjaannya. Dengan kata lain, hampir 7 dari 10 pekerja hanya melakukan minimum yang diperlukan dan secara psikologis terputus dari perusahaannya. Lalu hanya sekitar 1 dari 4 karyawan atau 25-26% yang benar-benar termotivasi tinggi atau engage dalam kerjaan sehari-hari. Nah, secara keseluruhan dorongan intrinsik dan dukungan lingkungan yang mendukung menjadi kunci dalam membentuk kesiapan kerja yang optimal, mendorong perubahan budaya kerja yang mengutamakan penghargaan terhadap inisiatif dan komitmen serta mengembangkan strategi peningkatan motivasi dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan dalam keterlibatan karyawan. Upaya terintegrasi dari lembaga pendidikan, perusahaan, dan pembuat kebijakan sangat penting agar para calon tidak hanya siap secara teknis, tetapi juga memiliki semangat dan dedikasi yang tinggi untuk berkontribusi secara maksimal di dunia kerja. Nah, penelitian terdahulu telah banyak mengkaji pengaruh pengalaman magang atau praktik kerja industri terhadap kesiapan kerja. Penelitian oleh Dina Indria Novita dan Arnida dengan judul Pengaruh Pengalaman Praktek Kerja Industri dan Motivasi Kerja terhadap Kesiapan Kerja Siswa menunjukkan bahwa peningkatan pengalaman magang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja. Begitu pula penelitian oleh Eka Nurwidi dan Muhtadin Amrih yang berjudul Pengaruh Efikasi Diri, Motivasi Kerja, dan Pengalaman Magang terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa FEBI Ponorogo menemukan bahwa pengalaman magang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Penelitian lain menurut Agia Seriana, Yusadinata, dan lain-lain juga menunjukkan bahwa peningkatan pengalaman praktik kerja industri memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesiapan kerja siswa SMK. Meskipun ketiga penelitian di atas eh, secara konsisten menunjukkan pengaruh positif dari pengalaman magang terhadap kesiapan kerja, namun terdapat temuan yang bertolak belakang, yaitu penelitian oleh Siti and DKK 2022 mengevaluasi dampak program magang dan studi independen bersertifikat atau MSIB terhadap peluang kerja mahasiswa dan menemukan bahwa secara tak terduga program ini memiliki pengaruh negatif atau tidak signifikan terhadap prospek kerja. Meskipun studi ini berfokus pada employability daripada kesiapan kerja internal, temuan ini menunjukkan bahwa tidak semua program magang otomatis meningkatkan karir mahasiswa. Terus seperti kesesuaian bidang magang, durasi, dan kualitas pembimbing diduga memainkan peran penting dalam efektivitasnya. Selain itu, berbagai literatur menunjukkan hasil tidak konsisten terkait dampak magang terhadap kesiapan kerja, sehingga diperlukan peningkatan mutu program agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi lulusan. Lalu penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa motivasi kerja memiliki peran penting dalam meningkatkan kesiapan kerja. Seperti menurut Agia Sariana, Amir Mahmud, dan Budi Santoso dalam penelitiannya, yaitu pengaruh pengalaman Prakerin, informasi dunia kerja dan motivasi memasuki dunia kerja terhadap kesiapan kerja siswa SMK, menemukan bahwa variabel motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kesiapan kerja. Penelitian lain oleh Riyati, Maulidia, dan Hasan yang berjudul Pengaruh Soft Skill dan Hard Skill dan Motivasi pada Kesiapan Kerja Mahasiswa sebagai generasi Z dalam menghadapi era digital juga mendukung bahwa motivasi kerja merupakan faktor signifikan yang berkontribusi terhadap kesiapan kerja. Dengan salah satu indikator yang menunjukkan nilai tertinggi berkaitan dengan fisiologis. Selain itu juga penelitian oleh Lifah dan Jazari pada SMKN 1 Pengasih menunjukkan bahwa motivasi memasuki dunia kerja berpengaruh positif terhadap kesiapan kerja siswa. Meskipun sebagian besar penelitian mendukung pengaruh positif motivasi kerja terhadap kesiapan kerja, terdapat temuan yang berbeda oleh Triat Niasi dan Indriayu 2024
yang menganalisis pengaruh kecerdasan emosional dan motivasi kerja terhadap kesiapan kerja dengan soft skill sebagai variabel mediasi. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara langsung motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kesiapan kerja. Namun secara tidak langsung motivasi kerja berpengaruh positif melalui peningkatan soft skill. Sehingga tanpa adanya peningkatan soft skill, motivasi saja tidak cukup untuk meningkatkan kesiapan kerja. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengatasi celah-celah dan mendalami interaksi variabel atau variabel tersebut. Nah, beberapa penelitian terdahulu telah mengkonfirmasi bahwa soft skill berperan signifikan meningkatkan kesiapan kerja. Seperti contohnya pada penelitian Cici Nur Indah dan Syarifuddin Arif dalam studinya yang berjudul Pengaruh Soft Skill dan Hard Skill terhadap Kesiapan Kerja, mahasiswa di Bank Syariah menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Lalu begitu pula penelitian Manulang, Sinaga, Tampu, Bolo, dan Sinaga yang berjudul Pengaruh Soft Skill Siswa terhadap Kesiapan Kerja Siswa SMK Negeri 1 Sidikalang tahun ajaran 2022 dan 2023 yang memiliki pengaruh positif terhadap kesiapan kerja. Lalu ada penelitian Rianti Maulia dan Hasan juga menekankan bahwa soft skill, khususnya kreativitas dan inovasi, memiliki kontribusi yang signifikan dalam mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja. Meskipun temuan-temuan tersebut konsisten menunjukkan bahwa soft skill memiliki pengaruh positif terhadap kesiapan kerja, terdapat beberapa celah yang perlu dikaji lebih lanjut. Studi the effect of soft skill dan self-efficacy on fresh graduate job readiness, mediation of work motivation oleh Fitriani, Wahyudi, dan Kurniasi yang melibatkan 160 lulusan baru di Banten menunjukkan bahwa soft skill tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap kesiapan kerja. Namun terdapat pengaruh tidak langsung melalui motivasi kerja yang memperkuat hubungan tersebut. Temuan serupa juga terlihat pada penelitian The Influence of Soft Skill on Employability, A Case Study on Technology Industry 2021 oleh Fadil Ismail dan Al-Noor. Yang berdasarkan survei, 345 profesional di sektor teknologi Malaysia menemukan bahwa tidak semua komponen soft skill memiliki dampak signifikan terhadap employability. Beberapa aspek seperti kepercayaan, kejujuran, tanggung jawab, dan inovasi tidak menunjukkan pengaruh yang berarti. Sedangkan keterampilan komunikasi, kerjasama tim, kemampuan belajar, sikap, integritas, dan motivasi terbukti berkontribusi positif terhadap kesiapan kerja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan menguji pengaruh pengalaman magang, motivasi kerja, dan soft skill terhadap kesiapan kerja, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan spesifik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja mahasiswa. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menggunakan Smart PLS 4.0 sebagai alat analisis data, penelitian ini menggunakan metode PLSM dengan bantuan perangkat lunak SPSS atau Statistical Product and Service Solution yang diharapkan mampu menangkap hubungan antara variabel secara lebih mendalam. Selain itu, fokus penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya karena akan ditunjukkan secara eksklusif pada mahasiswa program studi ekonomi administrasi FEB UNJ angkatan 2021. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang relevan dan spesifik terhadap populasi yang menjadi sasaran penelitian, sekaligus menghasilkan temuan yang dapat memperkaya literatur kesiapan kerja mahasiswa. Nah, berdasarkan hasil riset, fenomena yang diamati, serta penelitian-penelitian sebelumnya yang dijelaskan, penelitian peneliti merasa tertarik untuk melakukan studi dengan judul tersebut, yaitu pengaruh pengalaman magang, soft skill, dan motivasi kerja terhadap kesiapan kerja mahasiswa ekonomi administrasi FEB UNJ. Nah, untuk rumusan masalah, yaitu pertama, apakah terdapat pengaruh langsung pengalaman magang terhadap kesiapan kerja? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh langsung soft skill terhadap pengaruh kerja?
Lalu yang ketiga, apakah terdapat pengaruh langsung motivasi kerja terhadap kesiapan kerja? Yang terakhir, apakah terdapat pengaruh secara simultan pengalaman magang, motivasi kerja, dan soft skill terhadap kesiapan kerja? Lalu tujuan penelitian ini mengetahui dan menganalisis pengaruh pengalaman magang terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Yang kedua, mengetahui menganalisis pengaruh soft skill terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Yang ketiga, mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Yang keempat, mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan pengalaman magang, soft skill, dan motivasi kerja terhadap kesiapan mahasiswa. Nah, manfaatnya itu, manfaat teoritis pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu, pengetahuan, dan berkaya teoris serta wawasan terbaru utama, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah pada kesiapan kerja mahasiswa. Lalu ada manfaat praktis. Yang kedua, untuk mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, di, diharapkan hasil penelitian ini dapat mewadahi ilmu pengetahuan dan wawasan, khususnya sebagaimana pengalaman magang, manfaat soft skill bagi mahasiswa, serta pentingnya program pengalaman magang bagi mahasiswa yang akan masuk dunia kerja, khususnya di dalam kasus penelitian ini, ialah mahasiswa ekonomi administrasi FEB-UNJ. Lalu yang kedua, bagi pihak universitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi tambahan, literatur, serta memberikan kontribusi positif sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi mahasiswa UNJ. Lalu dapat membantu memaksimalkan potensi mahasiswa agar mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkualitas. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya pengalaman magang, soft skill, dan motivasi kerja dalam mempersiapkan mahasiswa untuk dunia kerja, sehingga dapat menjadi bekal yang matang bagi mereka di masa depan. Lalu, selain itu, ada manfaat bagi peneliti dan pembaca. Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pengetahuan terkait permasalahan mahasiswa mengenai kesiapan kerja, serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan eh, eh, literatur atau memperkaya literatur mengenai pengalaman magang, soft skill, dan motivasi yang dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pembaca dalam memahami pentingnya hal-hal tersebut dalam dunia kerja. Nah, di bab 2 ini ada kajian pustaka, di mana ada deskripsi konseptual kesiapan kerja. Nah, pengertian kesiapan kerja berdasarkan berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa kesiapan kerja dapat dipahami sebagai kondisi di mana individu, khususnya lulusan, memiliki pengetahuan, keterampilan sikap, dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk memasuki dan sukses dalam dunia kerja. Kesiapan ini eh, mencakup kemampuan fisik dan mental, pengalaman belajar yang relevan, kebebasan psikologi, serta kemampuan beradaptasi dengan tuntutan profesional. Selain itu, kesiapan juga dipengaruhi oleh pengalaman langsung seperti magang yang membantu individu mengembangkan keterampilan praktis dan profesional yang tidak selalu diperoleh di bangku sekolah. Nah, faktor-faktor kesiapan kerja menurut Caballero Walker dan Caballero et al. 2011 dan Sagita et al. 2020 dalam Nugroho Irianto Suryatno 2024 mereka mengidentifikasi 4 kategori utama yang membentuk kesiapan kerja. Yang pertama kompetensi kerja, yang kedua karakteristik pribadi, yang ketiga kecakapan organisasi, yang keempat kecerdasan sosial. Selanjutnya, menurut Yusuf 2002 menemukan 11 faktor utama yang saling berinteraksi dalam mempengaruhi tingkat kesiapan kerja seseorang. Pertama, pengetahuan dan wawasan, kecerdasan, bakat, minat, sikap, nilai-nilai, sifat-sifat pribadi, lingkungan, psikolog, sosial kerja, prospek kerja, dan peluang karir, jenis pekerjaan, dan karakteristik pekerjaan. Sedangkan menurut Mustikawanto 2019 mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja. Yang pertama, kompetensi, motivasi kerja, pengalaman magang, serta fasilitas belajar. Lalu indikator kesiapan kerja
Menurut Indriwati et al. 2023, yang pertama kemampuan interpersonal, pengetahuan konstruktif, motivasi kerja. Selanjutnya menurut Kapariliotis, Fotsina, dan Patsiotis 2019, indikator utama kesiapan kerja yaitu role clarity atau kejelasan peran, kemampuan, dan motivasi. Setelah itu ada pengalaman magang. Nah, pengertian pengalaman magang berdasarkan berbagai pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa pengalaman magang merupakan suatu bentuk pembelajaran kontekstual yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa atau siswa untuk terlibat langsung dalam lingkungan kerja nyata, baik sebagai bagian dari kurikulum maupun luar kurikulum. Tujuannya adalah untuk mengembangkan keterampilan praktis, meningkatkan kesiapan kerja, serta membangun karakter profesional seperti tanggung jawab, kerjasama, komunikasi. Melalui magang, mahasiswa tidak hanya mengaplikasikan teori yang telah dipelajari, tetapi juga memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang profesi dan industri tertentu, membangun rasa percaya diri, serta memperluas wawasan dan preferensi karir mereka sebagai persiapan memasuki dunia kerja secara penuh. Nah, indikator pengalaman magang menurut Rosiani Yusita dalam Amanda Putri Reni Ati dan Wahyudin 2024, indikator pengalaman magang terdiri atas keterampilan yang diperoleh, pengalaman praktis, kemampuan memecahkan masalah. Lalu menurut Hamalik 2012 pada Pam Bajeng dan Sumartik 2022 mengidentifikasi indikator magang yang pertama, durasi pelaksanaan magang. Kedua, pendidikan dan pengembangan SDM. Ketiga, pemantapan dan pematangan hasil belajar. Yang keempat, keterampilan saat bekerja. Yang kelima, pembentukan sikap saat bekerja. Selanjutnya ada motivasi kerja. Pengertian motivasi kerja berdasarkan berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja dapat dipahami sebagai dorongan internal maupun eksternal yang mendorong seseorang untuk bekerja dengan tanggung jawab, kesungguhan, dan kesiapan kerja dalam menghadapi dunia kerja. Dorongan ini dapat bersumber dari keinginan untuk mencapai tujuan pribadi yang memperoleh imbalan seperti pengalaman, penghargaan, maupun hubungan sosial yang positif serta persepsi tentang pentingnya bekerja. Motivasi kerja berperan penting dalam membentuk kesiapan individu, khususnya mahasiswa atau siswa, untuk memasuki dan beradaptasi dengan tujuan profesional secara optimal. Nah, indikator motivasi kerja menurut Pariogo et al. 2022 yaitu kebutuhan, penguasaan keterampilan, hobi dan minat, serta inovasi dan kreativitas. Menurut Fauzan et al. 2023, yang pertama keinginan untuk bekerja, komitmen terhadap tugas, serta rasa bangga. Sedangkan menurut UNO 2023, indikator motivasi kerja terhadap motivasi kerja terdiri atas keinginan dan minat, dorongan dan pengaruh lingkungan, harapan dan cita-cita, penghargaan terhadap diri sendiri, serta pemenuhan kebutuhan fisiologis. Selanjutnya ada soft skill. Nah, pengertian soft skill secara keseluruhan dari berbagai definisi yang dikemukakan para ahli, disimpulkan bahwa soft skill dapat diartikan sebagai kumpulan kemampuan interpersonal dan intrapersonal yang mencakup komunikasi, kerja tim, kepemimpinan, pemecahan masalah, kecerdasan emosional, manajemen waktu, kolaborasi, dan etika kerja. Nah, soft skill merupakan keterampilan non-teknis yang berasal dari dalam diri individu yang dapat dikembangkan secara keberlanjutan dan berperan penting dalam kehidupan sehari-hari maupun lingkungan profesional. Keterampilan ini menjadi pelengkap hard skill serta sangat menentukan kesiapan adaptabilitas dan kontribusi individu dalam dunia kerja. Karena dinilai penting oleh pemberi kerja untuk membangun hubungan yang baik dan mendukung budaya organisasi. Nah, indikator soft skill menurut Aziza et al. 2021, soft skill dibagi menjadi dua. Yang pertama, interpersonal yang mencakup kemampuan kepemimpinan, komunikasi, public speaking, kerja tim, dan negosiasi. Sedangkan intrapersonal skill mencakup kepercayaan diri, transformasi karakter, proaktif, serta manajemen waktu. Nah, menurut Francisca Aida 2022, indikator soft skill meliputi keterampilan komunikasi, kecerdasan emosional, etika, dan moralitas, tata krama,
serta kemampuan interpersonal seperti kerja tim, adaptasi, dan pengelolaan konflik. Lalu selanjutnya ada telaah pustaka penelitian terdahulu. Nah, yang pertama itu dari Aristia Putri Pabajeng Sumarti Erlinda Maya Kumalasari. Pada penelitian ini meneliti the influence of internship experience, work motivation, and soft skill on college student work readiness in entering the world of work. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dampak pengalaman magang, motivasi kerja, dan soft skill terhadap kesiapan kerja mahasiswa dalam memasuki dunia kerja. Nah, populasi penelitian ini adalah mahasiswa manajemen Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Angkatan 2019. Hasil, hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan antara pengalaman, magang, motivasi, dan soft skill terhadap kesiapan kerja. Lalu selanjutnya ada menurut Abur Mustikawanto, Nukidin Ade Gafar, Bakhtiar Hasan pada penelitian yang berjudul Effect of Competency, Work Motivation, Industrial Work Experience, and Facilities on Readiness of Work for Senior High School Graduates in Expertise Programs. Nah, penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kompetensi, motivasi kerja, pengalaman magang, dan fasilitas pembelajaran terhadap kesiapan kerja lulusan SMK. Hasil menunjukkan kompetensi motivasi kerja, pengalaman magang, dan fasilitas pembelajaran secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja lulusan SMK. Selanjutnya, ada Jaras Gomez Maria Pilar, Bochica Ana, Martinez del Rio Javier, Karajarim. Penelitian ini berjudul Design Successful Internship, Exploring the Role of Duration, Formalization, and Motivational Practice. Juga menggunakan metode kuantitatif menggunakan survei flash Eurobarometer. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa durasi magang yang optimal, praktik motivasi yang dirancang khusus untuk peserta magang, serta formalitas yang jelas dan terdokumentasi, semuanya berpengaruh positif terhadap kesiapan kerja anak muda dan dapat digunakan sebagai kerangka dalam mendesain program magang yang lebih efektif. Selanjutnya ada menurut Serinan Mataruk Busalin Kudatong Naritong Imajai Sumanuk Aujirapongpan yang meneliti dengan judul Fostering Future Ready Professionals: The Impact of Soft Skill and Internship on Hospitality and Employability in Thailand. Studi ini menjelaskan hubungan antara soft skill, praktik magang perhotelan, dan kesiapan kerja mahasiswa Gen Z di Thailand. Nah, hasil menunjukkan pengembangan soft skill dan pelaksanaan magang yang berkualitas memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa perhotelan. Lalu ada lagi penelitian dari Cecilia Diah, Anton Subarno, Wirnano, Sigit Permansyah, Arif Wahyu, dan Dede Rusmana yang berjudul Influence of Work Motivation, Interpersonal Skills, and Knowledge Contribution on the Work Readiness of Vocational Study yang menunjukkan eh, bahwa kesiapan kerja siswa SMK dipengaruhi secara signifikan oleh 3 variabel, terutama keterampilan, konstruksi pengetahuan, dan motivasi. Ketiganya membentuk kerangka kerja yang penting dalam menyiapkan lulusan SMK yang menghadapi dunia industri secara efektif. Berdasarkan penelitian Yusadiata et al., pengalaman magang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja. Begitu pula hasil penelitian Farahadiah Alvina Eka Murtini 2024 menunjukkan bahwa variabel
eh, praktik kerja lapangan atau magang berkontribusi secara signifikan terhadap kesiapan kerja. Selanjutnya juga menurut penelitian Pak Bajajeng et al. 2024, pengalaman magang berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kesiapan kerja. Lalu yang eh, lalu juga menurut Prayoga Hermanto Maka Prasetyo dan Sugiyarto 2022 menunjukkan bahwa motivasi kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja SMK. Lalu juga menurut hasil penelitian Supriyatno et al. 2022 menunjukkan bahwa pengalaman magang terbukti memiliki kontribusi positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja. Nah, dari beberapa uraian dan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengalaman magang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja. Dengan demikian, semakin tinggi pengalaman magang yang diperoleh mahasiswa, maka semakin tinggi juga tingkat kesiapan kerja yang dimiliki. Sebaliknya, jika semakin rendah pengalaman magang yang diperoleh, maka semakin rendah juga kesiapan kerja yang diperoleh. Maka, dapat dirumuskan hipotesis untuk penelitian ini, yaitu hipotesis satu, pengalaman magang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa ekonomi administrasi UNJ. Lalu yang kedua, ada pengaruh motivasi kerja terhadap kesiapan kerja. Berdasarkan penelitian Yusa Diniata et al., motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja. Begitu juga terhadap hasil penelitian Mauldia dan Ubaidillah 2024 menunjukkan motivasi memiliki hubungan yang signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Serta menurut penelitian Pak Bajeng et al., motivasi kerja berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Nah, yang terakhir berdasarkan penelitian Yusa Dinata et al. Menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kesiapan kerja. Hasil penelitian juga menurut Fauzan Riono Hardian Yanta Daryono dan Arifah 2023 menunjukkan bahwa motivasi kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja. Nah, dari beberapa pendapat penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja. Dengan demikian, semakin tinggi motivasi kerja yang dimiliki, maka semakin pula tingkat kesiapan kerja yang dimiliki semakin tinggi. Sebaliknya, semakin merendah motivasi kerja yang dimiliki, maka semakin rendah pula tingkat kesiapan kerja mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja. Maka dapat dirumuskan hipotesis untuk penelitian ini, hipotesis 2. Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja. Selanjutnya, berdasarkan penelitian Maulidia Ubaidillah 2024, soft skill memiliki hubungan signifikan terhadap kesiapan kerja. Begitu pula juga menurut Pak Bajeng et al. Menunjukkan soft skill secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Menurut penelitian Sari Manunggal 2023, soft skill juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja. Lalu, begitu juga menurut Hairudin dan Ifah 2023 menunjukkan soft skill terbukti memiliki positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja. Serta menurut Kimball, F.A. dan Widodo 2023 menunjukkan soft skill terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja. Nah, berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa soft skill memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja. Dengan demikian, semakin tinggi soft skill, semakin tinggi juga kesiapan kerja yang dimilikinya. Dan sebaliknya, semakin rendah soft skill yang dimiliki, maka semakin rendah pula tingkat kesiapan kerja mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja. Maka, dapat dirumuskan hipotesis untuk penelitian ini, H3, soft skill berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa ekonomi administrasi UNJ. Lalu yang terakhir, pengaruh pengalaman kerja atau pengalaman magang, motivasi kerja, dan soft skill terhadap kesiapan kerja. Nah, pengalaman magang dan motivasi serta soft skill terbukti secara simultan dan signifikan meningkatkan kesiapan kerja memasuki dunia kerja. Melalui program magang terstruktur, mahasiswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis sesuai bidang keahliannya, sehingga pengalaman
magang menjadi lebih optimal. Nah, menurut Albur Mustikawanto al. 2019 mengungkapkan bahwa kompetensi, motivasi, dan magang secara simultan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja pada lulusan program keahlian teknik elektronika. Dan hasil kuesioner menurut Pak Bajeng et al. Menunjukkan mayoritas responden setuju bahwa ketiga faktor magang, motivasi, dan soft skill secara bersama-sama memantapkan kesiapan kerja mahasiswa. Nah, berdasarkan beberapa uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengalaman magang, motivasi kerja, dan soft skill memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja. Maka hipotesis keempat, yaitu pengalaman kerja atau pengalaman magang, motivasi kerja, dan soft skill berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa ekonomi administrasi UNJ. Dapat digambarkan kerangka konseptual seperti berikut. X1 pengalaman magang, X2 motivasi kerja, X3 soft skill, dan Y kesiapan kerja. Sedangkan garis panah merupakan arah hubungan antara variabel tersebut. Bab ketiga, metode penelitian. Yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Nah, penelitian ini dilaksanakan pada tahun akademik 2024-2025 dengan durasi pelaksanaan selama 6 bulan, yakni dari Januari hingga Juni 2025. Nah, lokasi penelitian ini ada di UNJ atau Universitas Negeri Jakarta. Objek penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 2001 di lingkungan ekonomi administrasi, FEB UNJ. Nah, yang kedua, desain penelitian. Desain penelitian asosiatif. Ini penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara dua variabel atau lebih. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Dalam kerangka kuantitatif, survei menjadi metode yang digunakan untuk memperoleh data langsung dari responden melalui kuesioner terstruktur. Kuesioner disusun dan disebarluaskan secara daring menggunakan Google Form. Nah, operasional variabel. Operasional variabel. Menurut Sugiono menjelaskan sebagai proses di mana peneliti merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengamati dan mengukur suatu variabel agar dapat diperoleh informasi secara valid, sehingga memungkinkan menarikkan kesimpulannya logis serta mengurangi tingkat abstraksi. Nah, variabel independen di sini adalah pengalaman magang, motivasi kerja, dan soft skill, sedangkan dependen yaitu kesiapan kerja. Untuk melaksanakan pengujian hipotesis secara optimal melalui pendekatan statistik sesuai dengan topik penelitian yang mengkaji pengaruh pengalaman magang, motivasi kerja, dan soft skill terhadap kesiapan kerja, diperlukan operasional variabel. Operasional ini berfungsi untuk menetapkan jenis skala pengukuran serta indikator yang tepat dan relevan bagi masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Nah, skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Menurut Likert, skala ini merupakan suatu teknik untuk menilai perilaku individu melalui item pertanyaan yang bersifat pilihan ganda. Setiap item memiliki 5 kategori. Yang pertama, sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Berdasarkan skala Likert yang telah ditetapkan sebelumnya, berlandaskan deskripsi operasional variabel, peneliti menetapkan sejumlah subindikator sebagai dasar penyusunan butir-butir pernyataan dalam kuesioner. Nah, berikut tabel operasional masing-masing variabel dari nomor kuesioner 1 sampai nomor kuesioner 47. Teknik pengumpulan datanya itu dalam studi ini, mengumpulkan data dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner yang berisi sejumlah pernyataan yang diisi oleh responden secara sukarela tanpa ada paksaan. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan menggunakan angket atau kuesioner sebagai alat utama pengumpulan data. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mendistribusikan instrumen
kepada responden untuk diisi, kemudian dikembalikan kepada peneliti setelah diisi. Pelaksanaan distribusi kuesioner dapat dilakukan melalui berbagai media seperti WhatsApp, email, Google Form, maupun secara langsung melalui pertemuan tatap muka. Meneliti menerapkan strategi pengumpulan data guna memperoleh informasi yang relevan dari sumber data, baik subjek penelitian maupun sampel. Nah, dalam penelitian ini digunakan tiga metode utama pengumpulan data, yaitu studi literatur, studi pendahuluan, dan studi lapangan. Nah, terakhir itu ada teknik analisis data. Dalam penelitian ini, perangkat lunak SPSS digunakan untuk memfasilitasi pengelolaan data. SPSS ada aplikasi dengan kapabilitas analisis statistik, komprehensif, serta dilengkapi sistem manajemen data berbasis antarmuka grafis. Adapun prosedur analisis data penelitian ini dirinci sebagai berikut. Yang pertama, analisis deskriptif. Analisis deskriptif berfungsi sebagai alat untuk memaparkan data secara jelas agar pembaca dapat mudah memahami informasi yang disajikan. Yang kedua, persamaan regresi berganda. Nah, model regresi linear berganda merupakan persamaan matematis yang menggambarkan hubungan simultan antara dua atau lebih variabel independen atau satu variabel dependen. Tujuan utamanya penerapan regresi linear berganda adalah memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan kombinasi variabel bebas, serta menguji hipotesis H1, H2, H3, dan H4. Secara umum, persamaan regresi linear berganda dapat disajikan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A plus B. 1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3. Nah, selanjutnya ada uji persyaratan analisis. Yang pertama ada uji normalitas. Tujuannya untuk menilai apakah residual dari model regresi terdistribusi secara normal. Nah, hipotesis yang diajukan H kosong apabila nilai signifikan. Nilai signifikan yaitu kurang dari 0,05, maka HO diterima. Lalu habis itu H1. Apabila nilai signifikan, nilai signifikan itu eh, yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menilai apakah residual dari model regresi terdistribusi secara normal. Nah, hipotesis yang diajukan AO apabila nilai signifikan itu lebih dari 0,05, maka HO diterima. Apabila nilai signifikan kurang dari 0,05, maka H1 ditolak. Nah, selain itu, distribusi residual juga dievaluasi melalui grafik normal probability plot. Kriteria penilaiannya sebagai berikut. Yang satu, jika titik-titik data menjauh secara signifikan dari garis diagonal, maka distribusi residual dianggap menyimpang dari normalitas. Dan sebaliknya, jika titik-titik data berkelompok di sepanjang garis diagonal dan mengikuti pola garis tersebut, maka distribusi residual memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya, yang kedua ada uji linearitas. Uji linearitas bertujuan memastikan adanya hubungan linear antara variabel-variabel dalam penelitiannya. Untuk mengambil keputusan analisis ini, memanfaatkan perangkat lunak SPSS dengan cara mengamati pola dan sebaran titik-titik pada grafik scatter plot. Apabila titik-titik distribusi membentuk garis diagonal dari kiri bawah menuju kanan, maka asumsinya hubungan linear antara variabel bebas dan variabel terikat dinyatakan terpenuhi. Setelah itu ada uji hipotesis. Pertama, uji koefisien regresi parsial atau uji T. Uji T digunakan untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara sendiri-sendiri. Nah, kalau jika signifikan signifikan T lebih eh,
kurang dari 0,05 menyatakan bahwa variabel bebas terpenuhi, berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara masing-masing. Namun, sebaliknya, jika signifikan lebih besar daripada 0,05, menyatakan bahwa variabel bebas tidak terpenuhi atau tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara masing-masing. Lalu yang kedua ada uji koefisien regresi simultan atau uji F. Uji F juga dikenal sebagai uji simultan, digunakan untuk menguji apakah seluruh variabel bebas secara kolektif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Nah, yang pertama, jika signifikan F kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis dapat diterima. Berarti terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan sebaliknya, jika signifikan F kurang dari 0,05, maksudnya jika signifikan F lebih dari 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis ditolak. Yang berarti tidak terpengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, yang terakhir ada analisis koefisien determinasi R. Nah, koefisien determinasi atau yang disebut R square atau R kuadrat merupakan alat ukur digunakan mengevaluasi sejauh mana model regresi menjelaskan variasi pada variabel dependen. Umumnya, besar nilai koefisien determinasi antara R square berada dalam rentang 0 hingga 1. Apabila R kuadrat mendekati 0 atau bahkan negatif, menunjukkan bahwa variabel bebas hampir tidak memiliki kemampuan menjelaskan variabilitas variabel terikat. Sedangkan apabila R kuadrat mendekati 1, menunjukkan bahwa variabel bebas mampu menjelaskan sebagian besar variasi pada variabel terikat. Untuk memberikan gambar kuantitatif, dapat dilihat dari tabel seperti yang ada di PowerPoint ini. Nah, untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X terhadap variabel Y, koefisien determinasi dapat dihitung dengan rumus berikut. KD sama dengan R kuadrat dikali 100%. KD merupakan nilai koefisien determinasi, sedangkan R kuadrat merupakan nilai koefisien korelasi.